Salam, selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sumi Manafe, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E4M125101112. Program studi kimia asal instansi SMA Kristen Atambua. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di SMA Kristen Atambua dengan materi periode dan golongan. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Salam anak-anak. Oke, salam. Ya, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia di pertemuan yang keempat di hari ini. Apa kabar semua? Baik. Semua sehat-sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Oke, baik. Jadi, kalau semua dalam keadaan sehat, itu semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Jadi, untuk mengawali pembelajaran kita, sebagai ungkapan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kita dalam pembelajaran dari pagi hingga pada siang ini, dan akan melanjutkan dengan pelajaran kimia. Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Minta Dina, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas pernyataan Tuhan untuk kami semua dari mata pelajaran tadi berjalan dengan baik. Bapa, sekarang kami akan masuk dalam pelajaran berikut, yaitu pelajaran kimia. Mari memberkati kami semua agar apa yang diajarkan oleh guru dapat kami mengerti dan kami pahami. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada Dina yang sudah memimpin doa untuk mengawali pelajaran kita di hari ini. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Oke, silakan mendengar nama. Ibu akan panggil nama kalian. Yang pertama, Bintang, Gabriela, Joti, Raditya, sakit. Oke, Dina, Raden, Jolanda, Adrianto, Leonarda, Aldi, Feby, Cherly, Daud, Uria. Oke, berarti yang tidak hadir 2 orang ya. Ada 2 orang yang tidak hadir. Alasan mereka apa? Sakit. Alasan mereka sakit. Kita sama-sama mendoakan supaya mereka bisa cepat sembuh, bisa cepat pulih, dan bisa kembali bersekolah mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, apakah semua sudah siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap, tapi ada yang suaranya masih sangat lemas, masih kurang bersemangat. Oke, yang duduknya masih kurang rapi, silahkan dirapikan dulu. Oke, karena Ibu lihat tadi cara jawabnya masih sangat lemas, berarti masih kurang semangat. Oke, untuk bisa lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking bersama, dan ice breaking ini akan dilakukan secara berpasangan. Oke, Ibu persilakan berdiri dulu, baru Ibu jelaskan. Oke, jadi nama ice breakingnya adalah temanku, cerminku. Jadi biasa kalian di rumah mau ke sekolah atau mau kemanapun pasti akan berdiri di hadapan kaca, entah itu untuk sisir rambut dan lain sebagainya, untuk make up dan lain sebagainya. Jadi games ini temanku, cerminku,
salah satu orang akan berperan sebagai cermin, salah satu orang akan berperan sebagai mencermin. Jadi yang mencermin memperagakan apa, yang cermin harus ikut buat gaya yang sama. Oke, kalau cermin kan, lihat cermin kan berhadapan, jadi kalian silakan berhadapan. Butuh contoh atau tidak perlu? Apakah butuh contoh? Butuh. Oke, kalau begitu yang mencermin ibu, yang cerminnya kalian. Jadi apa yang ibu buat, kalian silakan meniru. Ini contoh ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, baik. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Oke. Sudah pahami cara bermain ice breakingnya? Oke, silakan berhadapan. Silakan menentukan. Siapa yang cermin, siapa yang mencermin. Oke, tenang. Dalam suasana tenang. Oke, kita akan mulai ice breakingnya. 1, 2, 3. Oke, gerakan yang kedua. Oke, gerakan yang kedua. 1, 2, 3. Ganti gaya. Oke, sekarang tukaran. Yang tadi sebagai cermin gantian lagi. Oke. Dalam suasana tenang, jangan terlalu ribut. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke. 1, 2, 3. Action. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Ya, Ibu lihat kalian sudah yang tadi muka-muka muram, kurang bersemangat, sudah ceria. Jadi kita sudah bisa siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Oke? Oke, pada awal pembelajaran ini, Ibu akan menguji pemahaman awal kalian menggunakan soal kuis pada aplikasi Quizzes. Jadi di dalam soal ini ada kaitannya dengan materi minggu lalu yang sudah kita pelajari bersama, dan juga ada soal terkait dengan materi hari ini yang akan kita pelajari. Oke? Oke, kita akan mulai. Oke, perhatikan soal yang ada di depan. Soal yang pertama, diketahui unsur V mempunyai nomor atom 23. Konfigurasi elektron unsur V yang benar adalah titik. Silakan mencermati pilihan jawaban yang tersedia di layar dengan ada warna-warna yang berbeda. Ada yang sudah mendapat jawabannya? Sudah? Sudah bisa mencermati? Siapa yang memilih pilihan jawaban yang warna kuning? Silakan angkat tangan. Oke, 1 orang. Yang warna ungu? Oke. Yang warna merah? Yang warna hijau toska? Tidak ada. Warna biru? Tidak ada. Oke, karena yang paling banyak memilih warna ungu, kita coba cek apakah jawabannya benar. Oke, tepuk tangan kita. Jawabannya benar. Oke, pemahaman yang cukup baik dari anak-anak. Oke. Soal nomor 2. Silakan perhatikan. Suatu unsur dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Jumlah elektron valensi unsur tersebut adalah, siapa yang menjawab 6?
Siapa yang 7? Oke, siapa yang 8? Siapa yang 5? Siapa yang 4? Oke, karena banyak yang memilih pilihan jawaban 8, maka kita coba cek apakah benar atau tidak. Oke, tepuk tangan, jawabannya benar. Oke, baik. Oke, masih ada satu soal. Suatu unsur dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 terletak di titik-titik-titik. Oke, dengan cepat. Yang mana kira-kira? Yang biru kah? Atau yang mana? Yang merah? Ayo, silakan dengan lebih cepat. Ungu. Ungu atau biru? Biru. Oke, kita cek biru ya. Oke, yang biru. Apakah benar atau salah? Oke, jawabannya salah. Tidak apa-apa. Terima kasih untuk pemahaman yang baik dari anak-anak sekalian. Dan kita akan mendalami dalam pembelajaran di selanjutnya dalam pembelajaran kita di hari ini. Topik kita hari ini tentang periode dan golongan. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi letak unsur dalam sistem periodik unsur. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat unsur dalam suatu periode dan golongan. Oke. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini kegiatan apa? Ada yang mau menjawab? Mungkin dari Adrianto. Kira-kira ini kegiatan apa? Sorry. Minta maaf, ada kesalahan teknis. Oke. Minta maaf, kesalahan teknisnya dari Ibu. Oke. Kira-kira ini kegiatan apa? Adrianto. Menurut Adrianto ini kegiatan apa? Seorang perempuan memikul beban. Seorang perempuan memikul beban. Kalau menurut Aldi? Sedang mengungsi. Oke, itu menurut Aldi, sedang mengungsi. Menurut Raditya? Sedang bekerja. Kalau menurut Dina, ini kira-kira kegiatan apa? Oke, ini pekerja-pekerja tambang. Ya, ini kegiatan tambang yang sedang dilakukan oleh orang-orang. Oke, kira-kira kegiatan pertambangan yang pernah ada di daratan timur atau yang ada di provinsi NTT itu tambang apa? Kira-kira tambang apa? Ya. Emas. Kurang tepat. Kira-kira ada yang tahu? Oke, dari Dina. Tambang mangan. Betul sekali. Tepuk tangan buat Dina. Ya. Jadi di Pulau Timur, terkhususnya di Kabupaten TTU atau TTS, pernah dilaksanakan tambang mangan, tambang batu mangan. Oke. Mangan itu kira-kira ada yang tahu lambang unsurnya apa? Mangan. Ada yang tahu mangan lambang unsurnya apa? Ada yang tahu mangan lambang unsurnya apa? Ada yang tahu? Lambang unsur dari mangan. Ada yang mau menjawab? Dari Feby atau dari Dina? Mangan. Boleh berpendapat. Salah dalam mengungkapkan pendapat tidak masalah. Oke, mungkin dari Bintang? Kalau MN itu? Oke, dari Bintang. Lambang dari mangan adalah MN. Oke, jawabannya benar sekali. Tepuk tangan buat Bintang. Oke. Itu lambangnya. Nah, kalau begitu, sekarang nomor atom dari mangan. Ada yang tahu? Nomor atomnya berapa? Nomor atomnya berapa? 54. Menurut Elmensa 54. Masih kurang tepat. Oke. Nomor atom berapa dari Leonarda? Ternyata Leonarda bilang nomor atomnya berapa? 2.
25. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan buat Leonardo. Oke, sekarang Ibu tanya, mangan itu ada di golongan berapa dan periode berapa? Golongan berapa? 7B. Golongan 7B. Yakin? Yakin. Yakin ada di golongan 7B? Yakin. Yakin? Yakin? Oke, jawabannya benar, ada di golongan 7B. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, pemahamannya sudah cukup baik. Harusnya Ibu tidak jelaskan. Tapi yang Ibu lihat kayaknya masih ada lihat-lihat di tempat lain. Makanya dapat jawaban yang pasti. Oke, kita akan mendalami pembelajaran ini dalam materi kita di hari ini. Oke, sebelum kita menentukan golongan dan periode, langkah awal yang harus kita tahu yaitu konfigurasi elektron. Di sini konfigurasi elektron itu terbagi menjadi dua. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit dan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Yang Ibu akan jelaskan pertama berdasarkan subkulit. Berdasarkan subkulit konfigurasinya urutannya ada di sini. Yang ini, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. 4S dulu baru 3D ya. Oke, lihat arah anak panahnya yang ada. Oke, kemudian contoh, menuliskan konfigurasi dengan subkulit. Ini Ibu pakai contoh beberapa unsur-unsur gas mulia. Yang pertama 2He, nomor atomnya hanya 2, berarti konfigurasinya 1S2. Oke, kemudian 10Ne, 1S2, 2S2, 2P6, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Kulit atom ini, di setiap kulit itu ada elektron maksimumnya atau terbanyaknya. Rumusnya adalah 2N kuadrat. Di kulit yang pertama, jumlah elektron terbanyaknya adalah 2. Di kulit kedua, elektron terbanyaknya 8. Di kulit yang ketiga, jumlah elektron terbanyaknya 18, dan seterusnya. Seperti terlihat pada tabel yang ada. Kemudian, contoh penulisan konfigurasi dengan kulit atom. Misalkan suatu atom, nomor atomnya 2. Maka konfigurasinya di kulit yang pertama saja yang terisi, yaitu 2 elektron. Sedangkan, kalau misalkan suatu atom dengan nomor atomnya 8, maka dia akan mengisi 2 kulit. Kulit yang pertama terisi 2 elektron, kulit kedua terisi 6 elektron, dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya, bagaimana kita menentukan periode dan golongan? Letak unsurnya dalam tabel periodik unsur. Kalian perhatikan di sini ada contoh. Ini berdasarkan kulit atom, ini berdasarkan subkulit. Oke, di sini ada atom litium dengan nomor atomnya 3. Nomor atom, ingat bahwa nomor atom ini dipakai untuk menuliskan konfigurasi elektron. Oke, konfigurasi atom Li, di sini ada Li atau litium. Dia kalau pakai kulit atom berarti yang terisi itu di kulit yang pertama 2 dan kulit yang kedua 1. Elektron valensi atau elektron bagian terakhir itu yang mana? Yang 2 atau 1? 1. Elektron valensinya 1 berarti dia termasuk dalam golongan 1. Di sini golongan 1A. Kemudian untuk menentukan periodenya, maka kalian hitung. Dia ada yang kulit yang terisi ada berapa kulit? Ternyata ada 2 kulit. Kulit pertama, kulit kedua. Berarti dia masuk periode 2. Itu cara penentuan konfigurasi dengan menggunakan kulit atom. Kemudian kalau menggunakan menentukan golongan dan periode menggunakan subkulit atom, maka misalnya di sini soal ada unsur Na, nomor atomnya 11, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Yang dipakai untuk menentukan periodenya, kalian tinggal lihat kulit terbesar. Kulit itu yang ini, angka di sini. Nah, ini kulit itu yang 1, 2, 2, 3. Kulit terbesarnya berapa? 3, berarti dia masuk dalam periode 3. Kemudian, golongan, cara melihat golongannya kalian lihat elektron valensinya. Elektron valensi itu elektron terakhir yang terdapat pada kulit terbesar. Di sini hanya 1, berarti dia masuk dalam golongan 1. Mau tahu dia golongan A atau B, lihat subkulitnya. Di sini dia berakhir dengan subkulit S, maka dia masuk dalam golongan 1A dan periode 3. Oke? Kemudian yang berikut, setelah kita mempelajari letak unsur,
dalam sistem periodik unsur yaitu periode dan golongan, kita akan tahu sifat-sifat periodik dari unsur-unsur yang ada. Sifat-sifat unsur itu ada dari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativan, masih ada yang lain yang bisa kalian baca dalam buku teks kimia yang tersedia. Oke. Kemudian untuk melihat sifatnya, kalian bisa melihat dia secara vertikal dari atas ke bawah, atau dari secara horizontal dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Oke, sekian pemaparan dari Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu berikan kesempatan. Dari materi-materi yang sudah Ibu sajikan, mungkin belum mengerti di bagian mana, silakan. Ini urutan konfigurasi. Urutan konfigurasi berdasarkan subkulit. Ini berdasarkan subkulit. Urutannya harus jelas, ikut arah anak panah. Seperti ini. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, Ibu persilakan. Ada yang mau bertanya, Ibu persilakan. Mungkin dari Dina atau dari yang lain? Atau dari Elmensa? Ini konfigurasi dengan kulit atom. Dengan kulit atom yang ini. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Kalian bisa perhatikan yang penentuan periode dan golongan ini. Dina sedikit berkerut. Kira-kira di bagian mana yang Dina belum pahami? Ya, boleh silakan bertanya. Cara menentukan golongan B itu Oke, cara menentukan golongan B. Terima kasih untuk Dina yang sudah bertanya. Oke, untuk cara menentukan golongan A dan B, cara membedakannya adalah melihat pada subkulitnya. Melihat pada subkulitnya. Untuk menentukan dia itu golongan A atau B. Kalau elektron valensinya, dia berakhir pada subkulit S dan subkulit P, berarti dia masuk dalam golongan A. Sedangkan kalau dia berakhir dengan subkulit S dan D, berarti dia masuk di dalam golongan B. Jadi, seperti contoh itu Ibu pakai 11Na, dia berakhir di 3S1, di subkulit S, berarti dia masuk golongan A. Kalau misalkan, Ibu kasih contoh saja, tidak apa-apa. Ibu langsung kasih contoh di sini. Oke, 22Ti, kita sama-sama buat konfigurasi. Mulai dari 1S. 1S berapa? 2. Kemudian 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, kemudian 3D2. Oke, ini jumlahnya harus sama dengan nomor atomnya, jumlah elektronnya. Ini 10, 20, 22. Oke, 22. Dia berakhir di subkulit ada S dan ada D. Ini ada kulit terbesarnya ada di sini. Kulit terbesarnya 4, berarti dia masuk periode 4. Kemudian karena dia berakhir di dua subkulit ini, kedua elektron ini dipakai. Yang ini dipakai, yang ini juga dipakai. Jadi 4. Dijumlahkan dia akan menjadi 4. Elektron valensinya 4. Berarti dia termasuk di dalam golongan 4. Golongan 4B atau 4A, tinggal lihat subkulitnya. Dia berakhir di subkulit S dan D, berarti dia golongan B. Seperti itu. Jadi walaupun kulit terbesarnya ada di sini, tetapi untuk penentuan elektron valensi, kedua elektron ini tetap dipakai. Oke? Bisa, Dina? Bisa mengerti? Yang lain bisa mengerti? Oke. Bisa mengerti? Untuk bisa mendalami pemahaman kalian, kita akan ada dalam kelompok diskusi. Kita akan ada dalam kelompok diskusi. Ibu kasih kesempatan kalian untuk membentuk kelompok diskusi. Silakan. Satu kelompok ada yang 4,
ada yang 5 orang. Setelah kalian membentuk kelompok, silakan menentukan nama kelompoknya. Nama kelompoknya kalian bisa pakai nama unsur kimia. Kalian bisa pakai nama unsur kimia. Sekalian dengan memilih ketua dan sekretarisnya. Sekalian memilih ketua dan sekretarisnya. Kelompoknya Aldi sudah? Oke, nama kelompoknya apa? Magnesium. Ketua kelompoknya siapa? Cherly. Ketuanya Cherly ya? Atau Aldi? Cherly. Sekretarisnya? Oke, sekretarisnya Uriana Flui. Oke, kelompoknya siapa lagi yang sudah siap, yang sudah ada nama? Kelompok yang sebelah sana, nama kelompoknya kelompok magnesium. Sudah, Dina? Kelompoknya Dina sudah? Nama kelompoknya apa? Aluminium. Oke, aluminium. Ketua kelompoknya siapa? Adrianto. Sekretarisnya? Leonarda atau Jolanda? Jolanda. Sekretarisnya Jolanda. Oke. Kelompoknya Elmensa. Nama kelompoknya apa? Krypton. Ketua kelompoknya? Putri. Sekretarisnya? Oh, oke, Julia. Oke, kelompok yang bagian bintang. Nama kelompoknya apa? Kalsium. Ketua kelompoknya? Bintang. Sekretarisnya? Putri. Oke, baik. Yang ketua dan sekretaris pasti sudah tahu tugasnya toh? Yang ketua memimpin supaya kegiatan diskusi di kelompok bisa berjalan dengan baik. Yang sekretaris akan menuliskan hasil diskusi. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja yang kalian bisa pakai untuk berdiskusi. Kemudian ada juga dengan ini. Kemudian kelompoknya Elmensa. Kelompok yang ketiga, Dina dan teman-teman. Kemudian kelompok yang berikut, Aldi dan teman-teman. Oke, silakan perhatikan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Silakan memperhatikannya dengan baik. Cara untuk mengerjakan, di dalam lembar kerja peserta didik itu terdapat 4 soal yang sama untuk setiap kelompok. Terdapat 4 soal yang sama untuk setiap kelompok. Kalian harus mengerjakan semua nomor yang ada. 4 nomor itu kalian kerja semua. Oke? Tetapi saat nanti kalian presentasi, satu kelompok hanya mempresentasikan 1 nomor. Yang dipresentasikan itu kalian tulis pada kertas buffalo yang Ibu bagikan, yang ada kertas warna-warni tiap kelompok itu. Oke, jadi kalian presentasikan nomor berapa, tulis jawaban nomor itu saja. Oke, bisa? Bisa pahami? Bisa pahami instruksinya? Ya, silakan tulis di kertas yang ini. Tetapi untuk LKPD-nya tetap kalian isi, untuk presentasinya nanti baru kalian tulis di kertas buffalo. Oke, baik. Untuk waktu diskusinya, waktu diskusi yang Ibu kasih untuk kalian itu 25 menit. Kalau tidak cukup berarti Ibu bisa tambahkan untuk kalian. Oke? Kemudian nanti kita presentasi ada waktu 20 sampai 25 menit yang akan dipakai. Oke. Ibu ada pakai stopwatch online ya. Jadi kalian kerja bisa sambil melihat. Oke, diskusi kelompoknya bisa, atau ada yang masih mau bertanya? Sudah pahami semua cara mengerjakannya? Ya. Oke, paham semua. Oke, waktu untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. Nanti Ibu ingatkan. Kalian bisa sambil melihat, Ibu juga nanti ingatkan. Nanti Ibu juga nanti ingatkan ya.
Oh iya, minta maaf. Ibu yang lupa membagikan spidolnya. Oke, kalian bisa tulis agak besar supaya sebentar ketika kalian tempelkan di depan bisa di ini. Oh, Adrianto punya pulpen sendiri. Oke, baik. Punya spidol sendiri. Oke. Kalian bisa berdiskusi, saling menyumbang ide, harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama di setiap kelompok. Kalau masih perlu untuk ini sebagai panduan sumber belajar kalian, kalian bisa buka buku kimia, buku teks kimia yang sudah Ibu bagikan di halaman 63 sampai 73. Itu ada materi tentang cara menentukan periode dan golongan, letak unsur di dalam tabel periodik unsur. Oke, boleh buka buku, silakan membaca, mendalami materi di halaman 63 sampai 73. Itu ada materi cara menentukan periode dan golongan. Halaman di buku teks kimia. Silakan dibuka. Ya, bagaimana? Ya, yang kalian presentasikan nanti akan kalian tulis di lembar yang sudah Ibu bagikan. Diskusi kelompok dulu. Diskusi kelompok dulu. Setelah itu baru nanti Ibu bagi. Ibu belum bagi. Siapa presentasi nomor berapa? Jadi semuanya wajib mengerjakan semua soal yang ada di dalam LKPD. Silakan berdiskusi, wajib mengerjakan semua soal yang ada di dalam LKPD. Soal nomor 1 kalian tinggal menulis konfigurasi menggunakan subkulit atau kulit atom terserah kalian. Silakan menuliskan sesuai urutan. Atau ada yang butuh panduan lagi, Ibu bisa kasih panduan. Oke, ada panduannya di depan. Untuk ini, untuk panduannya. Panduan urutan konfigurasi elektron dengan subkulit ada di depan. Oke, yang nomor 1 silakan tulis konfigurasi elektronnya, ada contoh panduannya di papan, 20 CA dan 25 MN. Silakan. Mangan yang tadi kalian sebutkan tadi. Wajib mengerjakan semua nomor yang ada ya. Yang nomor 1 bisa pakai lihat contoh urutannya ada di slide atau boleh membaca dari buku. Tulis konfigurasi dulu baru bisa tentukan letak, golongan, dan periodenya.
Harus ada kerjasama dari tiap anggota kelompok ya. Saling berdiskusi sambil saling menyumbang ide. Ya, bagaimana? Oke, sebentar nanti Ibu bagikan dulu, kalian mengerjakan nomor berapa, mempresentasikan nomor berapa, baru kalian bisa menulisnya di situ. Ya, bagaimana? Oke. Oh, oke. Minta kertas baru, boleh. Kebetulan Ibu membawa lebih. Yang kelebihannya hanya satu. Jadi yang ini tidak boleh salah lagi ya. Bagaimana? Oke, boleh. Gabriela mau izin ke kamar kecil. Oke, silakan. Boleh. Agak cepat ya, supaya diskusinya bisa berlanjut. Saling menyumbang ide, pendapat. Bagaimana? Oke, sudah sampai di nomor berapa? Oke, nomor 3. Oke, nomor 3 itu ada gambar. Itu ada gambar dengan model elektron pada kulit atomnya. Ini kulit yang pertama, kedua, ketiga. Elektronnya itu yang tanda titik ini. Itu menunjukkan konfigurasinya. Di kulit pertama ada berapa, kulit kedua ada berapa, kulit ketiga berapa. Dari situ kalian bisa tahu. Silakan menulis. Di kulit yang pertama berapa elektron,
Seperti contoh ini. Iya, silakan. Waktu diskusinya masih banyak. Mohon bisa teliti dalam mengerjakan LKPD yang ada. Ya. Oh, tinta spidolnya habis. Dari Adrianto yang punya? Oke, sebentar lahan. Dipinjamkan dulu, karena kelompok yang bagian ini belum selesai. Jadi mereka belum ini. Boleh, silakan. Pakai salah satu juga boleh. Pakai yang subkulit, supaya bisa lebih mudah dipahami. Ya, subkulit yang pakai 1S, 2S, dan seterusnya. Nomor 1 ada 2 unsur. CA dan MN, mangan, yang tadi kalian sebutkan. Tolong aktif berdiskusi, jangan bercerita, aktif menyumbang ide, untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD. Panduannya bisa lihat di buku ya, di buku ada. Oke, buku kertas. Waktu diskusi tinggal 11 menit lagi. Ibu kasih waktu tadi 25 menit kan? Sekarang sudah 14 menit lebih. Oke, karena waktu diskusinya tinggal 10 menit, Ibu bisa arahkan supaya kalian kalau sudah habis diskusi bisa menulis. Kalian bisa menulis jawaban yang akan kalian presentasikan di papan ya, supaya sambil sudah dapat jawabannya boleh langsung ditulis di lembaran yang sudah Ibu bagikan.
Oke. Eh, kelompok yang pertama ini tadi nama kelompoknya apa? Kalsium. Kelompok kalsium akan mempresentasikan soal di LKPD soal nomor 1. Oke. Kelompoknya Rani. Kripton. Kripton akan mempresentasikan soal nomor 2. Oke, kelompoknya Dina. Kelompoknya Dina tadi aluminium. Aluminium akan mempresentasikan soal nomor 3. Dan yang terakhir kelompoknya Aldi. Nama kelompoknya apa? Magnesium. Oke, magnesium akan mempresentasikan soal nomor 4. Jadi kalau kalian sudah dapat jawabannya, silakan boleh menulis pada kertas yang sudah Ibu bagikan. Kalian tinggal persiapkan diri untuk bisa mempresentasikannya di depan. Maka sudah ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD? Ya, ini baru konfigurasinya. Tentukan dulu letak unsurnya. Dia ada di Dia ada di golongan berapa, periode berapa. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. 4. Sampai bagian sini. Sini ada bagian nomor yang belum diisi. Silakan dikerjakan dulu. Waktu diskusinya masih ada. Masih ada 5 menit.
Bagian ini yang 25 mN-nya periode 4 golongan. Oke, yang bagian ini masih keliru ya. Ini periodenya sudah betul, golongannya masih salah. Golongan tuh. Golongan dilihat dari elektron valensi atau elektron terakhirnya. Seperti itu ya. Ini golongan bawah. Oke, masih ada nomor yang belum dikerjakan, silakan mengerjakan. Oke, bagaimana? Oke, nomor satunya sudah betul. Kalau dilanjutkan nomor lain. Kalau yang ini konfigurasi berdasarkan kulit atom. Ini kulit yang pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Elektronnya itu yang tanda-tanda titik ini. Tinggal kalian hitung. Di kulit yang pertama ada berapa elektron, kulit kedua berapa, kulit ketiga berapa. Dari itu baru kalian bisa tahu. 8, 2, 8. Nah, coba ditulis dulu. Ya, silakan tulis. Oke, cara menentukan periode dan golongannya bagaimana? Oke, Ibu tunjukkan lagi slide yang ini. Kalau masih bingung dengan jawabannya, waktu diskusi tinggal 3 menit ya. Oke, ada di depan. Kelompok 2. Dengan kulit atom dan subkulit. Ada caranya. Ada contoh di papan, di bagian depan. Contoh di papan juga ada, di slide juga ada. Kulit atom. Golongan dilihat dari elektron valensi. Periode dilihat dari jumlah kulitnya. Kulitnya ada berapa? Ada berapa kulit? 3. Betul. Berarti periode berapa? Kulit 3 berarti periode berapa? Elektron valensinya berapa? 4. Berarti golongan 4. 4A atau 4B? Daud, silakan duduk dengan baik. Duduk menghadap ke teman-teman. Ya, diskusinya jalan lancar. Kursinya dimiringkan dulu ke sini sedikit. Oke, seperti itu. Ya, diskusinya bisa berjalan dengan baik. Oke. Hati-hati, masih salah. Kalian lihat rujukannya. Kalau dia golongan 8A berarti dia elektron valensinya berapa? Kemudian periode 3. Tapi kalian harus tahu caranya bagaimana sampai dapat itu.
Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Ada yang sudah selesai atau belum? Atau butuh tambahan waktu? Butuh tambahan waktu, Ibu tambah waktu 3 menit. Ibu tambah waktu 3 menit. Sekalian dengan persiapan untuk kalian presentasi ya. Kalian buat konfigurasi. Nomor atom X dan Y. X-nya kan nomor atom 12, Y-nya nomor atom 20. Tinggal buat konfigurasinya dulu. Tentukan periode dan golongan. Baru kalian bisa tahu. Seperti itu. Oke, kelompok yang sudah selesai, Ibu pinjam spidolnya. Begini sudah. Cepat, pokoknya selalu ngomongin. Pulpen spidol yang ini ya. Sudah? Sudah? Siap? Masih semangat toh? Masih toh? Oke. Ibu minta tolong untuk bantu ibu ya. Seperti tadi. Nanti satu orang berdoa, doa pembukaan, doa penutup. Kemudian siap seperti biasa. Bukan pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Indonesia ya. Sudah? Tadi kelompok 1, nama kelompoknya apa? Kalsium. Oke, kalsium. Kelompoknya Rani, tadi nama kelompoknya apa? Lepton. Halo. Kelompoknya Dina, aluminium. Yang terakhir, kelompoknya Aldin, nama magnesium. Oke. Magnesium. Ada suara tidak? Tes mic, Ya. tes mic. Waktu diskusi kita selesai ya. Waktu diskusi kita selesai dan saatnya kita akan presentasi. Kita akan presentasi. Bentuk presentasinya Ibu buat dalam bentuk poster. Satu kelompok hanya menjelaskan satu pertanyaan kan, memberikan penjelasan, mempresentasikan hanya satu. Oke, kelompok kalsium akan menampilkan hasil kerjanya di bagian sini dan silakan dijelaskan kepada teman-teman. Oke, kelompok 1 dipersilakan dan seterusnya. Masing-masing kelompok sudah ada. Silakan semua, boleh maju semua. Oke, silakan. Tes. Yang lain sudah memperhatikan teman-teman yang ada. Tes. Silakan baca soal yang ada di LKPD, kemudian memberikan penjelasan. Ketemu. Sama-sama 3 nih. Jadi kok. Karena sapi berkompetisi. Silakan memperhatikan depan. Dan sumber uripnya terdiri dari 1 2 S2, 2 B6, 3 S2, 3 B6. Tes suara dulu, saya takut lah ya. Dan di sini kita lihat kulit terbesarnya berakhir di badan, jadi periodenya adalah 4. Dan elektrovalensinya Tes. Selamat pagi. ada angka 2. Jadi elektrovalensinya adalah di golongan 2. Dan kenapa bisa A? Karena ini dia berakhir pada S. Jadi Selamat pagi. makanya dia dapat di golongan 2A. Terus yang kedua karena 25 NN dengan suku Konfigurasi.
konfigurasi elektron. Konfigurasi. Satu S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, dan 3 D5. Dan di sini kulit terbesarnya yaitu 12 S2, maka periodenya ada 8. Dan elektron valensinya ini adalah S2 dan S5. Jadi kita jumlahkan, maka Yang satu itu ada cas, toh? maka kuliahnya adalah 27. Yang sampai satu itu ada hidup. Karena sini ada hubungan antara 4S dan 3D. Jadi masih golongan Masih ada satu lagi tadi. Oh, Oke, yang baru sekian presentasi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 untuk hasil kerja. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Mungkin ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Selamat Ada sore, hasil salam presentasi semua. mereka, hasil presentasi mereka. Silakan. Tes mic, tes mic, Mohon memberikan responnya, tes. tanggapannya, atau memberikan pertanyaan. Kelompok yang di bagian depan Halo. sudah Halo. mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tes mic, tes Mungkin mic. dari kelompoknya Dina, Shalom, selamat pagi atau semua, masih kelompoknya semangat Rani, toh? Aldi mau bertanya, Oh, selamat sore atau sekarang ya. mau memberikan tanggapan, Ibu silakan. Mungkin dari kelompoknya Aldi ada? Tes, tes. Cukup dari Aldi? Oke, dari kelompoknya Dina. Tanya memang Cukup, tidak ada yang mau bertanya. Bisa dipahami yang tadi dipresentasikan. presentasinya nanti kamu ibu jelaskan juga ke kamu. Ini lihat ini. A tambah B tambah C toh. Ini matriks A, matriks B. Atau dari Rani, kelompoknya 20 Rani tambah 25 tambah mungkin mau 12. memberikan tanggapan terkait dengan presentasi 17 mereka. tambah 16. Ambil yang di tengah. Di pinggir semua. Presentasi 20 mereka cukup tambah dipahami? 12. Kemudian 17 Cukup bisa dipahami? tambah 16 tambah 18. Oke, 16 tambah 20 tambah. kelompok 1 dengan presentasinya Nanti kan hasilnya 20 tambah 20 kalian tambah cukup 12. untuk bisa memahami. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Ada yang mau tanya? Tuh lihat komposisi Oke, yang mau tanya. kelompok 1 dipersilakan. Pas. Tidak susah toh? Tes, tes. Oke, Ibu memberikan penjelasan sedikit terkait dengan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Jadi yang hasil kerja mereka ini sudah benar. Hanya yang perlu mereka perlu perhatikan yaitu ini konfigurasi bukan subkulit. Jadi konfigurasinya adalah yang seperti tertera 1S2 dan seterusnya. Kemudian Ini baris pertama. periodenya dilihat dari kulit terbesar. Kemudian golongannya dilihat dari elektron valensi yang terdapat pada kulit terbesar. Oke, sama juga dengan nomor 2. Tes ulang bersama. Oke, sekarang kita lanjut presentasi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, silakan maju semua. Ya, bagaimana? Tinggal disebutkan saja, tinggal dibacakan hasil kerja kalian. Mana? Dari 3. Nomor berapa? Nomor berapa? Mana Ibu lihat? Hasil ini. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyaksikan hasil kerja kami kepada materi. Baik, kami akan menjawab soal nomor 2. Soalnya
Suatu atom terletak pada golongan 8A dan periode 3. Tentukan nomor atom dan konfigurasi elektron dari bentuk tersebut. Baik, yang pertama kami melakukan konfigurasi elektron, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Lalu kami menentukan periodenya, ditentukan berdasarkan nomor yang paling besar, yaitu 3s2. Jadi periode 3. Lalu kami menentukan golongannya, yaitu 3s2 dan 3p6, maka golongannya yaitu 8A. Nomor atomnya adalah 18. Oke. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Mantap. Oke, silakan lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, dari presentasi kami, jika ada pertanyaan dan teman-teman, kami persilakan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, ada Aldi yang mau bertanya. Silakan Aldi. Dari kelompok 4 akan bertanya kepada teman-teman dari kelompok 2. Tadi kalau menjelaskan bahwa atom yang tidak terletak pada golongan 8A dan 3. Di situ tidak menyebutkan nama atom dari teman-teman yang sudah melakukan konfigurasi terhadap atom tersebut. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan dari Aldi. Pertanyaan yang baik sekali. Silakan memberikan jawabannya. Tadi didapati bahwa dia elektron valensinya 8, yang terbesarnya adalah 3. Kemudian nomor atom yang diperoleh itu 18. Yang ditanyakan Aldi, nama unsur. Nama unsur dengan nomor atom 18 itu namanya apa? Namanya apa? Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nama unsur dari nomor atom 18, argon. Argon. Oke, jawaban yang baik dan benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke. Nama unsurnya adalah argon, nomor atomnya adalah 18. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya? Dari kelompoknya Dina, mungkin mau bertanya? Kelompoknya Bintang, tidak mau bertanya? Sudah bisa dipahami? Atau ada kelompok yang jawabannya berbeda dengan yang ada? Yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Ada jawaban yang berbeda dari yang mereka presentasikan di depan? Sama? Sama semua? Pas. Oke, pas. Oke. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kita akan lanjut presentasi untuk kelompok 3. Silakan. Shalom Ibu Guru dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Salam. kepada kelompok kami. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman-teman. Baik, selalu kita
Pada pertanyaan nomor 3 yaitu gambar di samping menunjukkan susunan elektron pada kulit dari suatu atom. Berdasarkan susunan elektronnya, tentukan letak unsur tersebut pada tabel periodik. Seperti yang kita ketahui pada gambar, jumlah elektronnya ada 4. Ada 14. Jadi yang membuat konfigurasi elektron yaitu 284 dengan elektron valensinya 4, maka golongannya adalah 4A dengan jumlah kulit 3 dan periodik 3 dengan nama atom adalah silikon. Sekian dari presentasi. Ada pertanyaan? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 untuk hasil diskusi kelompoknya yang baik. Oke, mereka sudah buka sisanya jawab. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, dari kelompok kalsium mau bertanya. 2, 8, dan 4 dia didapat dari mana? Oke, 2, 8, dan 4 itu didapat dari mana? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang cukup bagus. Oke. Terima kasih kepada Jeffrey yang sudah bertanya. 284 didapat dari konfigurasi kulit. Konfigurasi kulit. Didapat dari konfigurasi kulit atom. Saya menggunakan kulit atom. Makanya dapat 284. Oke, seperti yang terlihat di gambar ya. Di gambar itu ada. Oke, mungkin masih ada dari kelompok lain. Dari kelompok magnesium. Kelompok magnesium mungkin ada yang mau bertanya. Kelompok kripton belum bertanya. Kelompok kripton belum bertanya. Mungkin Ibu minta dari kelompok kripton ada satu pertanyaan. Untuk kelompok aluminium. Semuanya mohon perhatian ke depan. Oke, baik. Ada dari kelompok kripton yang mau bertanya. Silakan. Angka 8 yang kedua yaitu L. Sukulit yang kedua yaitu L. Bukan sukulit mohon tapi kulit L. Oke, pertanyaannya tadi 8 itu didapat dari mana? Ternyata 8 itu elektron yang mengisi pada kulit kedua atau kulit L. Oke, masih ada satu pertanyaan. Ternyata kelompok kalsium ini masih belum memahami, jadi masih mau bertanya. Oke, silakan. Saya mau bertanya kan di situ golongannya kan apa? Ini hal apa yang berdasari bahwa itu dia masuk golongan A? Ya. Apa yang menjadi dasar sehingga kalian menulis di situ dia termasuk dalam golongan 4A. Dari mana kalian tahu kalau dia masuk di golongan A? Yang kalian buat itu pakai konfigurasi kulit atom ya. Jadi tidak ada subkulitnya. Tidak tahu dia berakhir di subkulit S atau di subkulit yang lain. Oke, silakan. Saya juga sempat bingung dengan ini, tapi saya menggunakan lagi dengan subkulit konfigurasi melalui subkulit yang diakhiri dengan 4S2. Dengan demikian, golongannya akan 4 karena berakhir di kulit S, yaitu Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Cukup baik cara mereka menjawab. Oke, mungkin dari kelompok lain, kelompok magnesium masih ada yang mau bertanya? Oke, pas. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Oke. Bagian yang sudah mereka jelaskan ini sudah cukup baik, tetapi Ibu perlu memberikan sedikit penguatan supaya kalian bisa memahami lebih jauh tentang
penentuan golongan dan periode menggunakan konfigurasi dengan kulit atom. Oke, semuanya mohon perhatikan ke depan. Di kelompok 3 itu mereka menulis konfigurasinya berdasarkan gambar yang ada. Di kulit yang pertama itu ada 2 elektron ya, betul? Kulit yang kedua ada 8, seperti yang terlihat di gambar ya. Dan kulit yang ketiga ada 4 elektron. Ada 4 elektron. Berarti konfigurasinya persis seperti yang mereka sudah tulis. Di kulit yang pertama ada 2, kulit yang kedua ada 8, kulit yang ketiga ada 4. Elektron valensinya 4 ya, karena itu dia paling terakhir. Berarti dia masuk dalam golongan 4, tetapi kita belum tahu dia golongan A atau golongan B. Kemudian periodenya dia ada, lihat jumlah kulitnya, kulit 1, kulit 2, kulit 3. Berarti ada 3 kulit, berarti periodenya periode 3. Sekarang kita mau menentukan bagaimana kita bisa tahu dia golongan A atau golongan B. Oke, salah satu caranya sudah seperti yang kelompok 3 paparkan tadi. Kalian kalau sudah tahu jumlah elektron di setiap kulitnya, kalian sudah bisa tahu nomor atomnya berapa. Jadi kalau jumlah elektronnya 14, berarti otomatis nomor atomnya juga 14. Maka kalian bisa menulis konfigurasi dengan subkulit, 1s2, 2s2 dan seterusnya, dan kalian bisa tahu. Tetapi ada satu cara, yaitu kalian tinggal bisa menghafal. Kalau unsur dengan nomor atom 1 sampai 20, dia masuk dalam golongan A. 21 sampai 30, dia masuk dalam golongan B, dan seterusnya. Tinggal kalian lihat, bisa membaca di buku teks kimia. Salah satunya itu. Jadi kelemahan kalau kalian menentukan golongan dan periode menggunakan kulit atom adalah kalian tidak menuliskan dengan tidak tahu dia berakhir di subkulit apa. Jadi agak susah untuk menentukan dia masuk golongan A atau golongan B. Tetapi kalau kalian sudah tahu, kalau dikasih gambar seperti ini, kalian sudah tahu elektron di setiap kulitnya, berarti kalian juga bisa coba menggunakan konfigurasi dengan subkulit. Dari situ kalian bisa tahu dia di golongan A atau di golongan B. Oke, sekarang kita lanjut presentasi di kelompok 4. Kelompok magnesium, silakan maju. Oke, kelompok magnesium silakan. Agak bergeser ke sebelah sini. Oke, bisa. Pertanyaannya, diketahui unsur X dan Y dengan nomor atom 12 dan 20. Tentukan asal unsur dan sifat kecenderungan dari atom dalam satu golongan. Ini langkah pertama yang kami ambil, yaitu mengkonfigurasikan 12X dengan subkulit 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Ini terbesar dari konfigurasi yang kami lakukan adalah 3. Makanya 12X ini masuk dalam periode ketiga. Elektron valensi dari 12X yaitu 2 yang terdapat dalam 3s2, sehingga 12X ini masuk dalam golongan 2A. Sedangkan konfigurasi 20Y yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Ini terbesarnya yaitu 4, sehingga 20Y ini termasuk dalam periode keempat. Dan elektron valensi dari 20Y ini adalah 2, sehingga 20Y ini termasuk dalam golongan 2A. Kedua unsur ini terdapat pada golongan yang sama, sehingga kecenderungan ciri-ciri atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Jadi ciri-ciri atom 20Y lebih besar dari 12. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4, kelompok magnesium.
Oke, yang mau bertanya silakan. Diberikan kesempatan. Atau yang memberikan tanggapan. Tanya apakah presentasi mereka sudah cukup dipahami atau belum, silakan. Ada? Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Persilakan. Kelompok magnesium. Aluminium. Kelompok aluminium mungkin mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dari kelompok kalsium mungkin? Ada? Mungkin dari kelompok kalsium kah? Atau dari kelompok aluminium? Sudah bisa dipahami? Sudah? Penjelasan mereka sudah cukup dipahami dengan baik? Bisa? Bisa semua? Bisa mengerti dengan baik penjelasan mereka? Bisa. Oke, kalau penjelasannya bisa dipahami dengan baik, terima kasih untuk kelompok 4 dengan hasil diskusi dan pemaparan yang cukup jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Oke, sudah bisa dipahami ya tentang golongan dan periode, kemudian sifat unsurnya. Oke? Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Oke, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, dari Bintang. Silakan Bintang. Kesimpulan yang saya ambil yaitu di sini saya bisa belajar bagaimana dalam menentukan konfigurasi atom berdasarkan subkulit atom dan kulit atom. Oke. Tepuk tangan untuk Bintang dulu. Terima kasih. Bintang bisa belajar membuat konfigurasi elektron dengan subkulit dan kulit atom. Oke, dari yang lain? Mungkin dari yang lain ada? Mungkin dari kelompok magnesium. Dari Aldi mungkin. Kira-kira apa yang Aldi bisa simpulkan dari pembelajaran di hari ini? Dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan yaitu bagaimana kita bisa mengetahui dan menghitung sistem nama-nama dalam tahu periode unsur dan serta golongan periode. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aldi. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini, Aldi bisa belajar untuk menentukan golongan dan periode, letak suatu unsur di dalam sistem periodik unsur. Oke, baik. Jadi, hal yang perlu kalian ingat dalam pembelajaran kita di hari ini yaitu konfigurasi elektron itu menjadi dasar untuk menentukan golongan dan periode. Kalau tidak ada konfigurasi, kita tidak tahu dia di golongan berapa, periode berapa. Oke, kemudian golongan periode itu penting untuk bisa menentukan sifat-sifat unsur di dalam sistem periodik unsur. Itu hal yang perlu kalian ingat dengan baik dalam penentuan golongan dan periode, juga dalam menentukan sifat unsur. Oke, di awal tadi kita ada bermain kuis. Di akhir ini, Ibu juga harus siapkan kuis untuk kita. Oke, mari kita bermain. Kuisnya kita menggunakan kuisis juga ya, seperti yang di awal.
Oke, kita akan mulai. Oke, soal yang pertama. Suatu unsur dengan nomor atom 18 di dalam sistem periodik unsur terletak di golongan titik, titik, titik. Siapa yang memilih kuning? Pilihan jawaban di bagian kuning. Atau yang ungu? Atau yang ungu berapa orang? Wah, lumayan banyak. Oke, berarti kita coba ya. Kita coba cek. Permisi, Ibu coba cek yang ungu apakah kita pilih jawaban ini apakah benar? Oke, jawabannya benar. Baik sekali pemahaman kalian. Oke, perhatikan soal nomor 2. Soal nomor 2, suatu unsur dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 terletak di titik, titik, titik. Silakan dilihat dengan baik, diteliti dengan baik. Terdapat di golongan berapa? Ada yang pilih warna kuning? Ada yang pilih warna ungu? Tidak ada. Ada yang pilih warna merah? Ada yang pilih hijau toska? Ada yang pilih warna biru? Oke, warna biru paling banyak. Oke, mari kita cek. Oke, ternyata jawabannya benar. Ya, pemahaman kalian cukup baik. Oke, soal yang terakhir ya. Suatu unsur dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 terletak di titik-titik. Ini dia bertanya tentang letak golongan dan periodenya. Letak golongan dan periodenya. Yang mana? Yang ungu? Ya. Oke, kita cek. Oke, baik. Sangat baik ya. Sangat baik pemahaman kalian. Terima kasih sudah belajar dan memahami materi hari ini dengan baik. Oke, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran terkait pembelajaran kita di hari ini. Ada 2 pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Yang pertama, apa ya perasaan yang kalian rasakan ketika mengikuti pembelajaran di hari ini? Oke, semua oke, semua senang, semua merasa seru. Kenapa seru? Ya, ada kuis, ada ice breaking. Oke, yang kedua, kira-kira dari materi yang Ibu paparkan, mungkin ada hal-hal yang belum kalian pahami. Ada yang belum dipahami, boleh mengangkat tangannya. Dari tadi, waktu kuis akhir, ada yang masih salah menjawab. Kira-kira mungkin masih ada materi yang masih kurang dipahami. Silakan. Oke, Elmensa. Oke, dari Elmensa cara menentukan golongan. Kira-kira apa yang Elmensa bisa lakukan supaya Elmensa bisa lebih memahami ini? Oke, belajar lagi lewat buku atau bisa berdiskusi dengan Ibu di waktu lain supaya Ibu bisa melakukan bimbingan individu terhadap Elmensa. Oke, kemudian mungkin ada yang mau memberikan masukan terkait dengan pembelajaran Ibu di hari ini. Ada yang mau memberikan masukan? Mungkin Ibu harus buat apa begitu supaya lebih seru, atau yang pembelajaran seperti ini sudah cukup baik untuk bisa meningkatkan minat kalian untuk belajar di kelas. Oke, mungkin dari Agripina. Agripina mungkin? Oke, Agripina minta pembelajaran berikutnya Ibu kasih lebih banyak kuis. Ya, hari ini kita ada 2 kuis ya, kuis di awal dan kuis di akhir. Oke. Yang lain mungkin dari Bintang? Oke, dari Bintang pembelajaran kita di hari ini cukup ya. Oke. Terima kasih untuk masukan-masukan baiknya. Ibu akan berusaha
untuk bisa merancang pembelajaran yang lebih baik, yang bisa meningkatkan minat kalian untuk belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, di akhir ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya ada di buku halaman 74. Ada di halaman 74. Ada di halaman 74 soal nomor 1 sampai 3. Ingat dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan di minggu depan. Oke, materi selanjutnya adalah di minggu depan di pertemuan berikutnya tentang ikatan kimia. Jadi kalian boleh membaca di buku teks kimia atau bisa juga menonton di YouTube atau membaca di internet terkait materi tentang ikatan kimia untuk persiapan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Oke, mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, kita akan menutupnya dengan doa sebagai bentuk ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah menuntun kita dari awal pembelajaran hingga berakhir dengan baik. Oke, Ibu minta kesediaan Bintang untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing ya. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita mengatur Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih banyak karena atas tuntunanmu pembelajaran kami boleh berakhir dari awal, tengah, hingga boleh berakhir yang baik. Sekarang kami akan pulang, mari Tuhan tuntun kami dari perjalanan awal hingga boleh sampai ke rumah kami dan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk Bintang. Silakan merapikan buku-buku kalian. Buku cetak nanti ingat dikembalikan ke perpustakaan. Oke? Pelajaran kita di hari ini selesai. Salam.